Perempuan yang depresi, laki-laki yang bunuh diri. Iya, WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, mengestimasi ada lebih dari 6.000 kasus bunuh diri di Indonesia per 2019. Dari estimasi 6.544 kasus, 5.096 diantaranya merupakan kasus bunuh diri pria. Perbedaan gender di kasus bunuh diri ini emang signifikan dan konsisten secara global, di mana kasus depresi lebih tinggi di perempuan. Tapi kasus bunuh dirinya lebih tinggi di laki-laki. Perempuan lebih sering mikirin bunuh diri, dan lebih sering mencoba untuk bunuh diri, tapi yang bunuh dirinya berhasil beneran itu laki-laki. Secara global, kematian akibat bunuh diri pada laki-laki itu 1,8 kali lebih tinggi dibanding perempuan di tahun 2008, hampir 2 kali lipatnya. Dan di Eropa dan di Amerika, laki-laki bunuh diri itu 3 hingga 4 kali lebih banyak kasusnya dibanding perempuan, dan didominasi oleh laki-laki parubaya dan lansia. Padahal suicide attempt-nya, upaya bunuh dirinya itu 2 hingga 4 kali lebih sering di perempuan. Jadi perempuan tuh lebih sering mencoba untuk bunuh diri. Tapi yang bunuh dirinya berhasil beneran tuh laki-laki. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, masalahnya kenapa banyakkan laki-laki yang bunuh diri adalah karena diantaranya stigma sosial gitu. Tabu untuk membahas bunuh diri secara terbuka, dan rendahnya ketersediaan data itu juga jadi hambatan yang bikin kualitas datanya buruk nih untuk kasus bunuh diri dan percobaan bunuh diri, karena kata WHO mengingat sensitivitas bunuh diri dan ilegalitas perilaku bunuh diri di beberapa negara, itu kemungkinan besar yang bikin pelaporannya jadi kurang dan klasifikasinya salah, dan itu jadi masalah yang lebih besar untuk bunuh diri daripada kebanyakan penyebab kematian lainnya gitu. Jadi kalau ada yang punya masalah, dia pengen bunuh diri, dia tuh enggan mau bilang, apalagi cowok kan, takut bilang lemah. Belum lagi stigma lainnya kayak dosa gitu dan semacamnya. Bikin orang-orang yang suicidal nih belum sempat dapat bantuan dan keburu bunuh diri. Nah, apa aja nih faktor upaya bunuh diri kasus laki-laki dan kasus perempuan? Bedanya apa? Kenapa perempuan lebih rentan depresi, dan kenapa bisa ada gender paradox dalam kasus bunuh diri? Lengkapnya tonton di channel YouTube For Being Question saja ya. Hai, ketemu lagi sama aku Mela di For Being Questions, tempat kita mengeksplorasi pertanyaan seputar budaya dan agama. Pertanyaan kita hari ini adalah mempertanyakan kenapa kok bisa ya angka depresi tinggi di perempuan, tapi angka bunuh diri tinggi di laki-laki. Insiden bunuh diri jauh lebih tinggi di kalangan pria daripada wanita di semua kelompok umur di sebagian besar dunia. Pada tahun 2015, hampir 2/3 dari total bunuh diri seluruh dunia itu dilakukan oleh pria. Banyak peneliti yang sudah mencoba mencari penjelasan kenapa gender jadi indikator penting di kasus bunuh diri. Penjelasan umumnya sih karena konstruksi sosial yang kuat ya soal maskulinitas dan femininitas. Tingginya angka bunuh diri di pria itu bisa dijelaskan dengan peran gender yang tradisional. Para laki-laki yang butuh bantuan, mereka nggak minta tolong karena nggak mau dianggap lemah dan nggak mandiri. Faktor pendorong alasan bunuh dirinya juga alasannya cowok maskulin tradisional banget, misalnya terlilit masalah ekonomi yang bikin mereka nggak bisa berfungsi jadi provider misalnya, jadi kayak harga dirinya terganggu gitu karena nggak bisa menafkahi, atau karena lama menganggur. Nah, ada bias gender di mana kalau kita lihat laki-laki nganggur tuh kayaknya parah banget gitu, cowok nganggur, tapi kalau perempuan pengangguran tuh kayaknya nggak sehina gitu, nggak sehina laki-laki pengangguran gitu. Jadi alasan laki-laki bunuh diri biasanya karena memang nggak bisa memenuhi ekspektasi masyarakat. Nah, alasan lainnya karena kehilangan support system ya, misalnya habis cerai. Nah, perempuan ketika nggak punya support system lebih terbuka untuk cari support system baru gitu, atau ngedeketin lagi, reconnect lagi sama support system yang udah ada gitu, dibanding laki-laki lebih tertutup. Nah, di kasus perempuan, kalau dia punya anak, terutama anak kecil, itu juga bisa jadi pencegah perempuan untuk mengeksekusi niat bunuh dirinya. Tapi pada saat yang sama ya, ironisnya perempuan yang infertil, atau misalnya dia punya anak tapi punya anak di luar pernikahan, atau nggak punya pasangan, atau nggak punya sosok provider kayak misalnya suami atau pasangan ya, itu bisa juga jadi pendorong rasa ingin bunuh diri. Nah, pada tahun 2003, sekelompok sosiologis memeriksa kesenjangan angka bunuh diri ini lintas gender. Ini faktor budayanya apa aja gitu. Dia susun ada 4 faktor. Pemisahan sosial berdasarkan status dan kekayaan, faktor individualisme,
faktor menghindari ketidakpastian, dan faktor maskulinitas. Nah, diukur nih di 66 negara pakai data dari WHO. Ternyata negara yang individualismenya tinggi kayak di barat, angka bunuh diri tinggi di laki-lakinya tinggi. Nah, pemisahan sosial berdasarkan status dan kekayaan justru nggak berkorelasi pada kasus bunuh diri. Dan malahan kasus bunuh diri perempuannya jadi lebih tinggi. Nah, salah satu alasan kenapa angka bunuh diri di laki-laki lebih tinggi itu juga karena metode bunuh dirinya sih beda. Cewek emang lebih sering nyoba bunuh diri, tapi mereka pakai metode yang nggak terlalu mematikan, kayak misalnya overdosing obat ya. Kalau cowok metodenya lebih mematikan gitu, yang success rate-nya tinggi, kayak gantung diri, ngeracunin diri pakai karbon monoksida, atau nembak diri. Nah, kalau overdosis itu kan risiko diselamatinnya lebih tinggi ya, karena kan matinya nggak seketika gitu. Nggak kayak gantung diri atau nembak otak sendiri. Nah, ada peneliti yang berpendapat kalau laki-laki mau bunuh diri itu emang karena dia udah bertekad banget gitu, udah bertekad kuat untuk mengakhiri hidup. Jadinya success rate-nya lebih berhasil gitu, makanya upaya yang dilakukan juga lebih mematikan. Nah, secara biologis perempuan memang lebih rentan depresi dibanding laki-laki. Salah satu faktor utama yang membedakan cewek dan cowok dalam risiko depresi itu salah satunya hormon ya. Cewek memiliki fluktuasi hormon yang lebih sering, lebih fluktuatif dan lebih ekstrim gitu. Seperti misalnya kalau lagi siklus menstruasi, atau kalau lagi hamil, atau menopause. Nah, fluktuasi hormon ini bikin suasana hati, bikin mood itu jadi kayak naik turun ekstrim, dan itu meningkatkan risiko depresi. Mungkin hal yang paling signifikan yang bisa menjawab kenapa cewek yang lebih rentan depresi tapi cowok yang rentan bunuh diri itu karena umumnya mereka mengekspresikan emosinya dengan cara yang beda. Perempuan cenderung lebih terbuka dan lebih ekspresif tentang emosi yang mereka rasakan, yang berarti mereka tuh lebih mungkin untuk mengakui dan berbicara tentang perasaan depresi mereka gitu. Dan itu kan jadi langkah awal yang penting dalam mencari bantuan. Nah, perempuan juga sering menggunakan dukungan sosial sebagai cara mengatasi depresi gitu. Jadi kalau mereka sedih, mereka cari support system gitu. Mereka cenderung mau nih ngomong sama teman atau keluarga untuk mencari dukungan emosional. Nah, di sisi lain laki-laki ini lebih tertutup tentang perasaan mereka. Mereka cenderung nyimpen sendiri perasaan atau mengalihkannya dengan melakukan kegiatan kayak olahraga atau hobi lainnya gitu. Bisa jadi itu karena norma sosial yang berekspektasi cowok tuh harus selalu kuat gitu dan jangan menunjukkan kelemahan. Nah, cowok juga jadi kadang lebih berisiko nih untuk menggunakan metode yang nggak sehat dalam menghadapi depresi, misalnya abuse obat-obatan atau penyalahgunaan alkohol. Nah, itu lebih rentan di laki-laki. Nah, penting untuk diingat bahwa depresi itu bisa dialami siapa aja ya, baik cewek maupun cowok. Dan cara menghadapi depresi juga nggak selalu tergantung gendernya, tapi emang bisa berbeda-beda tergantung individunya gitu. Tadi pola umum aja. Nah, penting untuk kita mengenali tanda-tanda depresi dan nggak takut untuk nyari bantuan, apakah itu ngomong sama teman, keluarga, atau profesional kesehatan. Nah, bisa kenal dan bisa ngebedain ini tuh bisa bantu kita dan lingkungan kita lebih baik gitu. Kita bisa bantu teman-teman atau keluarga yang mungkin mengalami depresi ya. Kalau ada teman kamu atau kerabat kamu yang nunjukin gejala depresi dan tanda-tanda suicidal, bisa didampingi ya, atau ajak untuk minta bantuan profesional. Atau mungkin kalau kamu punya gejala depresi, tolong banget untuk minta tolong ya, jangan pendam sendirian. Makasih udah menonton sampai selesai. Kalau ada pertanyaan, sanggahan, tambahan, kritik, atau saran, boleh tulis kolom komentar ya. Aku Mela mohon pamit, sampai ketemu di konten selanjutnya.